Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2024 resmi naik di 3,6%. Dari yang sebelumnya 4,9 juta rupiah menjadi sebesar 5.067.381 rupiah. Upah minimum provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2024 naik 3,6%. Dari sebelumnya 4,9 juta rupiah menjadi 5.067.381 rupiah. Meski begitu, Serikat Buruh menilai kenaikan UMP di Jakarta masih kurang dan tetap meminta UMP 2024 naik 15% menjadi 5,6 juta rupiah. Dengan kenaikan UMP 2024 yang dinilai masyarakat masih kurang, tentu masyarakat perlu mengelola keuangan dengan baik dan bijak agar segala keperluan tetap terpenuhi. Lalu bagaimana baiknya mengatur gaji UMP DKI Jakarta? Saat ini kita telah terhubung dengan Rista Swestika selaku perencana keuangan. Mari kita sapa langsung. Halo, selamat siang Mbak Rista, apa kabar? Halo, selamat siang juga Mbak Lintang. Alhamdulillah baik. Baik, Mbak Rista, Kementerian Ketenagakerjaan sudah resmi nih menaikkan gaji UMP DKI Jakarta menjadi 3,6%. Dari gaji 4,9 juta menjadi 5.067 rupiah. Lalu bagaimana nih pendapat atau tanggapan dari Mbak Rista sebagai perencana keuangan? Apakah ini mencukupi kebutuhan sehari-hari khususnya bagi masyarakat DKI Jakarta? Oke, baik. Ini tuh adalah berita yang baik gitu ya Mbak Lintang, di saat di akhir tahun ternyata diumumkan bahwa UMP Jakarta itu naik gitu ya 3,6%. Artinya kita bersyukur terlebih dahulu bahwa ada kenaikan di tahun ini. Tapi jangan lupa gitu, ketika ada kenaikan biasanya ini juga diiringi dengan kenaikan biaya kehidupan gitu. Jadi ada baiknya ketika nanti memang benar-benar ternyata naik gitu ya, memang udah naik gitu ya. Ketika naik pendapatannya UMP-nya naik 3,6%, ada baiknya kita sebagai karyawan atau sebagai masyarakat juga harus lebih bijaksana menyingkapinya gitu ya. Karena biasanya yang tadi Rista sebut di awal, ketika ada kenaikan pendapatan biasanya diiringi dengan kenaikan biaya hidup gitu ya. Belum lagi nanti ada biaya biasanya untuk gaya hidup dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya kehidupan aja masih kurang. Nah, jadi ada dua kelompok nih. Ada yang misalnya dengan pendapatan ketika UMP-nya dinaikkan, ini akan mengalami yang namanya kecukupan gitu. Tapi ada juga ketika tadi tidak dilakukan pengelolaan dengan tepat, maka ada baiknya ketika nanti kenaikan UMP ini malah menjadi kurang lagi nih gitu. Jadi selalu ada dua kelompok. Ada yang merasa tercukupi dengan kenaikan UMP ini, tapi ada juga yang ternyata masih kurang dengan kenaikan UMP ini. Bahkan tadi ada juga yang gimana caranya 2024 naik hampir menjadi 15% misalnya. Nah, artinya masyarakat balik lagi harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan ini, benar-benar harus membuat perencanaan keuangan dengan tepat. Nah, tapi balik lagi, apakah ini dinilai cukup ataupun ini masih kurang, semuanya balik lagi. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki tanggungan yang beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda, kemudian tujuan keuangan setiap orang juga beda-beda. Jadi relatif kalau ditanya apakah dengan kenaikan UMP ini masyarakat kita benar-benar tercukupi untuk kebutuhan hidupnya, jawabannya adalah bisa iya, bisa enggak Mbak Lintang gitu. Jadi balik lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita bijaksana, ada sebagian yang mungkin tercukupi dengan kenaikan UMP ini. Tapi kalau misalnya pun sudah dikelola karena banyak tanggungan, kemudian biaya hidupnya juga makin banyak, maka ada juga yang masih merasa, wah masih kurang nih dengan kenaikan yang 3,6% ini. Kurang lebih seperti itu Mbak Lintang. Baik, ada yang cukup dan juga ada yang tidak cukup ya Mbak, sesuai dengan bagaimana kita bijak untuk mengelola keuangan. Lalu seperti apa sih Mbak, bagaimana sih cara efektif untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari? Mungkin ada pos-pos yang harus ditanggung dan juga bagaimana nih pembagian dari pos-pos tersebut, Mbak Rista? Oke, baik. Memang pada saat kita punya pendapatan, ada baiknya kita punya yang namanya perencana keuangan, di mana sebuah perencana keuangan ini adalah sebuah maps yang bisa bantu kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. That's why makanya tadi kita perlu banget untuk mengaturnya. Nah, ketika kita punya pendapatan, kita mesti paham dulu bahwa pendapatan ini kita dapatin rutin gitu ya. Tiap bulan kita dapatkan, maka perlu diatur pos-posnya. Biasanya kita mengaturnya berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Jadi kewajiban dulu, kebutuhan, baru keinginan. Tapi biasanya banyak sekali
sekali masyarakat di luar sana juga ya ada kelompok-kelompok yang ternyata keinginannya lebih didahulukan daripada kewajiban dan kebutuhan. Jadi idealnya adalah ketika punya pendapatan wajib, butuh, dan ingin. Nah, kewajiban-kewajiban ini seperti apa sih gitu ya kategori-kategorinya? Contoh misalnya ketika kita punya cicilan, utang, dan lain-lain itu masuk kewajiban untuk kita lakukan pembayaran gitu ya. Kemudian untuk dari saving atau investasi, kemudian dari asuransi, perlindungan itu juga masuk ke dalam kewajiban kita. Kemudian dalam kewajiban kita juga ada membayar pajak, kemudian kita berdonasi dan lain-lain itu juga masuk dalam kewajiban. Nah, kemudian baru kita masuk ke dalam kebutuhan. Kebutuhan ini meliputi tadi kalau sudah berumah tangga, artinya ada pos-pos untuk kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan anak, kebutuhan istri, kebutuhan suami gitu ya. Bahkan juga untuk kebutuhan yang terakhir adalah keinginan, itu kita bicara tentang pengen liburan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Nah, jadi harus punya prioritinya dulu. Jadi yang pertama adalah kewajiban dulu, kebutuhan, baru keinginan. Jangan terbalik gitu. Kemudian dari pendapatan yang saat ini dengan ada kenaikan 3,6%, bagaimana kita mengelolanya? Berapa persen buat kewajiban, berapa persen buat kebutuhan, berapa persen buat keinginan, itu kembali lagi nih Mbak Lintang. Dikembalikan lagi dengan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Karena tadi pendapatan boleh sama misalnya sama-sama 10 juta, tapi udah pasti kebutuhan dan tingkat tanggungan setiap orang juga dalam sebuah rumah tangga itu beda-beda gitu ya. Ada yang misalnya dia punya pendapatan 10 juta tapi dia nggak menanggung keluarga, nggak menanggung, belum punya putra-putri, berbeda dengan orang yang punya pendapatan 10 juta tapi dia punya tanggungan keluarga gitu ya, kemudian punya tanggungan misalnya dari rumah tangganya sendiri. Nah, artinya ini kita nggak bisa samain pola pengaturannya. Jadi paling mudahnya adalah yuk coba duduk bareng kalau sudah berkeluarga dengan pasangan, kemudian lihat mana kewajiban kita, kebutuhan kita, mana keinginan kita. Kemudian disesuaikan lagi dengan tujuan keuangan kita mau kemana nih arahnya gitu, apa yang mau kita capai. Nah, jadi kalau kita punya kesadaran bahwa posisi keuangan kita saat ini ada di mana, maka lebih mudah untuk membuat pengelolaan keuangannya. Tapi faktanya adalah banyak sekali yang kita nggak sadar bahwa kita nggak tahu nih kapasitas keuangan kita ada di mana, kemudian tidak diatur perencana keuangannya sehingga membuat kita tadi uang kayaknya berapapun kenaikannya akan selalu kurang gitu ya. Jadi balik lagi kita harus tahu kondisi keuangan kita, skala prioritasnya, tujuannya apa, sehingga tadi kita bisa melihat kalaupun memang kurang, apakah kekurangannya harus selalu naik gaji atau memang ada pengeluaran yang sebenarnya kita bisa kurangin dari pos-pos yang kita buat tadi, wajib, butuh, dan ingin gitu. Seperti itu sih Mbak Lintang. Oke, baik. Itu dalam lingkup berumah tangga ya, Mbak Rista. Lalu bagaimana nih dengan Gen Z, generasi Z yang seperti kita tahu nih perilakunya konsumtif. Bagaimana mereka dengan bijak untuk melakukan atau perencanaan keuangan dengan efektif nih, Mbak Rista? Oke, nah ini adalah tantangannya. Saat ini tuh dengan adanya sosial media gitu ya, kemudian masyarakat kita yang muda-muda ini diberikan kemudahan untuk mengakses dunia investasi, dunia keuangan gitu ya, tapi banyak juga yang akhirnya menjadi konsumtif. Nah, ini adalah PR kita bersama di saat masyarakat kita khususnya generasi Gen Z, mereka mudah untuk mendapatkan uang, tapi mereka juga mudah untuk mengeluarkan uang gitu ya, karena tadi diberikan semua kemudahan fasilitas. Artinya tadi tingkat literasi keuangan ini tetap harus ditingkatkan gitu ya, yang artinya bagaimana pada saat mereka punya uang, bagaimana pola pengaturannya. Boleh kok, kita boleh misalnya kita jajan, misalnya Riz, boleh nggak kita punya budget untuk self reward diri kita sendiri gitu ya, atau untuk menghargai, oh iya, kita kan udah kerja nih capek-capek, boleh nggak kalau kita menganggarkan budget untuk diri kita sendiri, contoh kayak liburan, atau beli baju, atau misalnya beli kosmetik dan lain-lain, itu boleh-boleh aja. Cuma dilihat lagi, apakah dengan kita menganggarkan contoh misalnya gitu ya, Riz, aku ada budget liburan, Riz, aku ada beli budget misalnya ABCD. Kalau kita keluarkan dalam skala besar misalnya 30%, kemudian kita punya tujuan keuangan, kira-kira ini masih relate nggak sih gitu. Kalaupun nggak relate, makanya dikurangin. Artinya begini, dengan merencanakan keuangan bukan berarti kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi jangan salah juga. Takutnya adalah asumsinya ketika kita merencanakan keuangan, kita jadi nggak bisa liburan, kita jadi nggak bisa beli apa yang kita mau, kita jadi nggak bisa mempercantik diri, memperganteng diri, ataupun kita nggak bisa sosialisasi dengan orang, itu bukan. Jadi pada saat kita merencanakan keuangan, apapun maunya kita nih generasi Gen Z, kalian mau ngopi, kalian mau beli mau kasih self reward buat diri sendiri, kalian mau liburan, itu boleh-boleh aja. Cuma pada saat pengaturan keuangannya, pada saat membuat anggarannya harus masuk kategori realita. Artinya teman-teman harus tahu kondisi keuangannya seperti apa. Karena faktanya adalah ketika kita mau ngopi, kemudian kita mau jalan-jalan, kita mau nonton konser dan lain-lain, suka nggak lihat kemampuan keuangannya, sehingga akhirnya banyak banget generasi Gen Z yang saat ini terjebak dengan pinjaman online gitu ya, baik legal maupun
secara ilegal gitu. Jadi ada baiknya coba duduk diatur keuangannya, kalaupun mau ada pos buat healing, kalaupun mau ada pos buat ngopi, kalaupun mau ada pos untuk kita nonton konser, kira-kira yang masuk akal. Apakah misalnya dalam 1 tahun kita nonton konsernya hanya 1 kali aja? Apakah misalnya healingnya kita buat per 6 bulan atau per tahun gitu. Jadi tetap ada budgetnya atau ada anggarannya, tapi tidak mengurangi pos-pos untuk mencapai tujuan baik di jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kurang lebih seperti itu Mbak Lintang. Baik Mbak Rista, mungkin Gen Z maupun juga yang sudah berkeluarga harus sebenarnya harus bijak ya Mbak ya dalam mengelola keuangan. Lalu Mbak, nanti kita akan membahas lagi tentang bagaimana nih menjelang akhir tahun, apakah bagaimana cara efektif untuk menyimpan uang untuk kita liburan dan traveling. Nanti kita akan melanjutkan lagi Mbak perbincangan kita, tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.